Halo, gue ini mau unboxing Red Hood dari Gotham Knights. Ini bukan dari DC Animated Universe ya, bukan, ini dari game sih. Cuma ya karena kemarin belum keluar tuh yang versi animenya, gue nyesel sih bing, tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini gue sekalian mau cerita backstorynya Red Hood. Selama ini kan gue cuma unboxing barang kayak McLaren dulu. Kalau unboxing itu kayak kurang kurang apa namanya, kurang menarik sih, karena dia minim aksesoris, bener-bener kayak biasa aja. Jadi gua sekarang mau cerita latar belakang tentang Red Hood. Itulah seperti kayak, bukan dongeng ya, seperti kayak namanya, flashback kenapa dia bisa jadi Red Hood. Jadi buat yang nggak tahu, nih lupa gue review ininya nih ya, dapat aksesoris tangan. Ini dia Red Hood, ini versi jarang. Cuma kalau yang main game Arkham Knight pasti kalian tahu dia disiksanya juga kurang lebih parah daripada yang di film. Cuma nggak sampai dibunuh, sampai dibunuh juga sih. Nah oke, ini dia nih action figure sendiri. Ya McLaren nggak perlu banyak yang dipamerin sih, gini-gini aja tuh. Tapi keren ya, terlalu yang kayak sangar banget ya, jadinya nggak dok banget, bener-bener kayak pembunuh anjrit. Setelannya tuh udah kayak pembunuh banget, udah kayak vigilante gitu. Batman aja gak serem nih. Jadi gini, dia itu namanya Jason Todd. Oh gue lupa, ini tuh edisi Gotham Knight ya. Dapat kartunya sebebas, tapi ya hari ini gue lebih mau, pokoknya dapat aksesoris tangan 2 biji lagi tunjuk. Gue hari ini lebih ke mau cerita backstory dia nih. Tapi keren banget cuy, mainnya cuy, detailnya tuh ya. Sorry gue ganti kamera bro, kemarin HP gue rusak terus belum ada duit lagi mau beli. Yang penting masih bisa rekam lah. Nih iPhone 6. Jadi gini, dulu itu jadi setelah Dick Grayson memutusin buat jadi Nightwing, Batman cari pengganti. Sebenarnya nggak nyari, jadi satu-satu dia nih, si Jason Todd ini waktu masih ini, ya sebenarnya memang masih anak kecil sih, karena gue nggak tahu berapa lama dia waktu setelah dibunuh Joker itu, berapa tahun menghilang, kayaknya nggak dibilang di film deh. Dan tiba-tiba dia muncul, mungkin 3 tahunan, 5 tahunan, 4 tahunan lah, cukup ngerubah fisik orang ya kan. Dia jadi dulu ini adalah Robin kedua. Yang pertama kan Dick Grayson ya, terus jadi Nightwing independen karena dia nggak mau jadi Batman. Kayaknya dia nih selama ini menilai Batman nih kayak ngedoktrin dia gitu lah, nggak ngebiarin apa yang dia mau gitu loh. Bahkan partner-partnernya si Bruce aja tuh, kayak Justice League ya, sering ngomong kayak lu tuh orang psycho yang memperalat anak kecil untuk jadi sidekick lu. Sidekick itu pendampingnya. Oke, lanjut ke cerita ini ya. Jadi waktu itu ada kejadian itu, dia ini obses banget buat ngehantam Joker, semua penjahat deh pokoknya. Dia emang kayak, lu tahan dulu gitu, lu jangan nyerang. Dia kayak nyerang duluan, nggak bisa kasih perintah orangnya nggak terima perintah. Orangnya tuh nggak mau terima perintah. Memang dia nih juga waktu kenal sama Bruce pertama kali, tau nggak, dia lagi meretelin Batmobile. Sorry ini bukan Batmobile, tapi kan lu tau sendiri kan yang versi anime Batmobile kan kayak begini kan, ada giniannya nih, ada kuping kelawar yang mirip begini kan. Tapi ini kan versinya yang filmnya si bukan Michael Keaton, gue lupa lah, sorry ya. Pokoknya kalau nggak salah Batman Forever mobilnya itu. Nah udah, dia lagi mau nyolong bannya Bruce Wayne, aka Batman lagi parkir situ dan lagi tugas, dalam arti lagi mau menyelidiki kejahatan. Nah udah, singkat cerita, dia nyolong ban, si Batman malah ketawa gitu, ketawain sama Batman. Akhirnya diajak, ya lu tau lah Batman itu paling suka narik orang yang punya masalah keluarga, yatim piatu atau broken home. Nah Jason Todd ini termasuk keluarga broken home. Bokapnya di penjara dan nyokapnya ya fucked up lah, drug addict gitu loh, sehingga dia kayak anaknya nggak kurus lah ya. Buktinya sampai cari perhatian kan, ngambil bannya Batman gitu loh, dipakai kunci gitu.
kan nyari perhatian banget kayak kelihatan banget ya maksud gue, nggak bisa yang lain gitu kan, siapa gitu loh, tetep aja Batman yang digituin. Akhirnya dibawa Batman ke ini dan dia seneng banget gitu loh jadi Robin apa segala macem. Nah tapi akhirnya si sini memang anaknya ini bengal, nggak bisa dikasih tahu nih nggak bisa dikasih tahu nih dia nih, ya kan, dia nggak bisa dikasih tahu. Nah udah akhirnya ada pada satu misi itu Batman lagi di luar tuh, dia disuruh monitor di markas saja kalau ada kejahatan apa gimana, tapi harus dengan izin Batman kalau dia ingin ke turun lapangan gitu loh. Tapi pada saat itu dia ngebantah, dia nyamperin Joker. Akhirnya dia ribut sama Joker, kalah, diikat kakinya, dipukul pakai tang, jebret siksaan selama berjam-jam, itu lebih dari 5 jam. Itu lu full disiksa, mental lu, fisik lu, batin. Gue gak bisa ngebayangin sih jadi dia gimana. Mungkin yang kalian pernah main Arkham Knight game itu ya kurang lebih kayak gitu lah. Atau gak pernah nonton nih animasinya, uh, Batman Under the Red Hood. Itu bagus banget filmnya, rekomen banget. Emang kalau DC animasinya sih dari lu gua akuin keren-keren, karena bukan buat anak kecil ya, jadi sadis lah gitu loh. Nah udah akhirnya uh, dia minta tolong sama Batman, ya kan. Bukan minta tolong sih, Batman ngelacak dia lah, si anak sih kok di sini, disamperin lah tuh ke suatu tempat di gedung warehouse. Ternyata jebakan, Joker tuh udah pasang bom. Setelah dia disiksa, begitu Batman mau nyampe, dibom dar, dan dia mati sebagai Robin ya. Beberapa tahun kemudian, 3 tahun 4 tahun kemudian, entah siapa yang bawa dia ke Lazarus Pit, ya pasti si Ra's al Ghul sih. Kalau di film itu sih, di animasi itu sih Ra's al Ghul yang bawa ya. Nah Ra's al Ghul bawa, dicelupin. Nah satu kata yang dari film DC yang gue tangkap nih, dari seri Arrow, dari film itu atau beberapa animasi lain, terus yang Justice League, pokoknya banyak dari animasi sama si dari Arrow yang main si Oliver Queen jadi Green Arrow, yang main Stephen Amell di CW channel. Nah ya, laser speed itu kayak ngebangkitin orang yang mati, tapi jiwanya itu, waduh copot guys, jiwanya itu nggak sepenuhnya jadi utuh gitu loh, lebih banyak jadi gelapnya. Nah sedangkan Jason Todd ini anak yang hidupnya nih kayak bangor, nggak mau dikasih tahu, nggak diperintah gitu loh. Jadi lo bisa bayangkan anak nakal yang emang ada sisi gelapnya dalam dirinya, dihidupin kembali pakai laser speed. Dan laser speed itu ngefek banget buat nambah sisi gelap seorang orang yang tadinya biasa aja. Masuk laser speed itu bisa jadi kayak agak main blowing, psycho lah. Makin jadilah dia. Akhirnya pada saat dia bangkit, dia cari tahu Joker masih hidup. Kalau ada yang nonton Titan series, si Jason Todd dibunuh sama si Joker ya kan, gara-gara dia nggak mau ngikutin si perintahnya Batman buat stay di Batcave. Nah itu sama tuh Titans ya, tahu kan Titan series Titans di Netflix ada. Itu di season 2, karena kan dia baru jadi rated di season 2. Sama tuh kurang lebih itu ada adaptasi dari komik juga, komik ke animasi ke series gitu loh. Nah udah kayak gitu, di series itu aja kan kelihatan banget kan kalau dia itu Bangor, yang main Kurt Waldorf kalau nggak salah namanya. Udah kan, habis itu oh iya, dia juga sering gebukin polisi coy. Di series itu juga kan diliatin dia pukulin polisi-polisi kan. Dia bilang dia benar-benar kayak mau jadi hero, tapi kayak korban sampingan tuh kayak nggak masalah gitu loh. Dan itu nggak sesuai buat nama Batman. Nah, udah akhirnya dia uh, dia ngebunuh banyak kriminal di Gotham. Lah Batman bingung dong nih, siapa nih ngebunuh orang di Gotham. Sedangkan kalau kalian tahu Batman itu kan nggak ngebunuh orang. Dan walaupun nih bunuh penjahat ya, penjahat keji kayak apa, kayak yang pembunuh berantai, maaf ya pencabulan anak apa segala macam, Batman nggak akan ngebunuh. Batman prinsipnya begitu ya kan. Akhirnya Batman cari tahu, bak. Nah setiap Batman ngejar, dia berhasil lolos. Kayak talinya Batman, grapple-nya Batman, bak, kan tali baja, tali baja, bak, dia bisa potong. Karena dia tahu, karena kan dia kan kerja sama Batman kan juga nggak baru setahun 2 tahun, itu lama gitu loh. Wonder Boy itu si Nightwing lah, Dick Grayson. Nah jadi Batman bingung nih, orang siapa kok dia tahu kelemahan senjata gue, tahu kelemahan gue apa gimana, tahu gerak gerik gue.
Akhirnya tahu lah si Jason Todd. Akhirnya ada di satu scene di mana kayak dia nangkep Joker dalam sebuah apartemen usang. Dia bilang, pilih gua apa pilih Joker, kata dia. It's him or me. You have to decide. Kayak Batman disuruh buat ngebunuh Joker gitu loh, karena dia sakit hati. Orang yang selama ini dia banggakan dan dia mati, dia hidup lagi. Orang yang bunuh dia itu masih hidup dan malah berkeliaran dari penjara. Makanya kan emang Batman sama Joker ini emang aduh, lovers banget dah, enemy lovers lah, apalah gue gak ngerti ya. Dalam bahasa Inggrisnya kayak intinya benci tapi cinta, aku benci tapi mencintaimu, ya kayak lagunya si Naif ya kan. Nah akhirnya udah, akhirnya Batman lengah nih. Jadi pas dia ngebatarang pistolnya si Jason supaya nggak nembak Batman, peng ya kan, si Joker ternyata nyalain bom, cepet meledak tuh, dar. Pas meledak itu hancur dong tuh gedung, bong, jatuh semua banget, berantakan. Si Batman nyari si Jason ya kan, di mana, di puing-puing nggak ada. Dan Batman tahu ini orang nggak mungkin mati. Dan saat Batman nyari tuh, Batman kayak I don't want to lose you again, gue nggak mau kehilangan lu lagi apa segala macam. Pokoknya Batman tuh walaupun agak psycho, tapi gue cinta banget sih sama Batman. Tapi gue gak psycho, dia tuh kayak dia nggak mau kehilangan si Jason lagi karena Jason hilang dan diasumsikan kalau Jason ini berhasil kabur, Joker yang ketimpa. Terus akhirnya Batman balik ke cave. Batman curhat sama Alfred, yang gue lakuin ini bener apa enggak. Ya lu tau kan Alfred orangnya bijak ya, tanpa Alfred mungkin Bruce Wayne bakal bertindak lebih parah daripada Jason. Dan satu lagi yang gue mau kasih tahu, lu tahu kan movie-nya DC Universe yang sekarang, Ben Affleck jadi Batman. Kemudian ada di BVS itu ada baju Robin yang digantung, terus ada tulisan pelok aja Joker, jokes on you Batman, ya kan. Kalau di versinya universe-nya DC Universe yang sekarang itu, Batman jadi pembunuh, jadi sadis setelah disentot mati. Berarti gue asumsikan gak ada retut ya di universe itu, mungkin gak ada retut. Karena apa? Karena Batman sudah di film itu udah memerangi kejahatan selama 20 tahun. Jadi menurut gue gak ada yang namanya Red Hood. Tapi berarti ada Nightwing dan ada Batgirl, which is nanti ada filmnya di HBO Max, bukan Netflix, HBO Max sama HBO Asia. Udah akhirnya dia nyampe sana, tiba-tiba nostalgia waktu Jason waktu kecil yang baru pertama jadi Batman. Kayak dia bangga banget, kayak anjrit gue jadi Robin gini-gini, ayo gini. Dan lu tahu selama Jason Todd ikut si Batman, dia selalu ngasih kado, ngasih surprise ulang tahun ke Batman, dan secara tulus gitu loh. Kalau orang lain kan nggak tahunya kan Batman itu kan playboy, cowok bangsat lah intinya, kayak fuckboy lah ya kan. Ya itu cuma kedok dia doang. Diri sejati dia itu adalah Batman. Bruce Wayne itu cuma topeng sih. Jadi dia berusaha kayak buat dirinya tuh dibenci sama publik gitu loh. Itu sih gue tahu kenapa, supaya dia nggak mau diandalkan oleh manusia sebagai Bruce Wayne. Dia mau diandalkan oleh bukan diandalkan, dia mau menyelamatkan kota Gotham itu sebagai Batman, bukan sebagai Bruce Wayne. Makanya dia itu jerk banget deh, dia tuh annoying asshole banget deh kalau di dunia siangnya lah sebagai Bruce Wayne, ya kan. Lu bisa tahu sendiri lah. Nah akhirnya di situ nostalgia, kayak ada ke flashback masa lalu tentang ke bagian-bagian dulu sama Damian. Terus ingat lagi yang kejadian dia bongkar mobil segala macem, bongkar mobilnya si Batman buat ngambil bannya Batman nih, si kampret si Jason Todd. Jadi kayak menurut gue juga nggak tau ya guys, menurut kalian gimana ya. Kalau menurut gue sih, kalau gue di posisi Jason sih ya gue sakit hati sih. Kayak orang yang udah gue anggap orang tua sendiri gitu loh. Bahkan Jason tuh sampai ngebenerin jamnya dari Thomas Wayne, bokap Batman. Dia benerin selama 6 bulan lebih gitu loh. Si Alfred yang ngomong, Jason nggak ngomong nih jam, enggak, dia tanpa pamrih yang ngomong tuh si Alfred. Dia berusaha keras tuh sampai 6 bulan buat betulin jam. Dan akhirnya dan setelah dia jadi Red Hood pun lanjutin jadi Red Hood,
jadi dia sebenarnya kayak anti-hero ya, kayak vigilante, kayak peacemaker kalau udah nonton ya kan. Dan ini sebenarnya anti-hero ya kan. Dan dia itu kadang-kadang suka ngasih kode di jalan apa segala macem, kado untuk Bruce Wayne, tapi dia nggak mau nampakin diri gitu loh. Jadi kayak fuck man, emosional banget. Kayak dia setiap tahun dia nggak pernah lupa ulang tahunnya Bruce Wayne gitu loh. Sedih banget men. Kayak Jason tuh tahu tuh kalau Bruce itu walaupun setegar sebagai Batman, semunafiknya dia sebagai munafik dalam hal kayak sok yang kayak sok playboy apa, supaya kelihatannya tuh gue nih cowok bangsat. Jadi gue nih cowok bangsat, gue nih playboy, jadi itu gue gak suka bikin orang. Nah tapi dia berbuat baik dalam hal lain, yaitu Batman. Saking kayak Jason mungkin kayak sayang lah udah jatuhnya lah, namanya juga anak jalanan dipungut kayak Dick Grayson. Tapi Dick Grayson kayak beda persepsi sama Batman, makanya dia bukan ninggalin sih, dia sempat ninggalin Batman. Dia independen, dia nggak mau jadi Batman, nggak mau jadi, terus akhirnya makanya dia jadi Nightwing, tapi tetap jadi Batman family. Akhirnya udah itulah jadinya kayak sampai mungkin sampai detik ini ya, bukan di dalam dunia nyata ya, sampai detik komik ini setiap ulang tahun dia akan ngasih clue di jalanan apa gimana buat ngasih Bruce petunjuk buat Bruce datang apa. Kemudian Bruce tahu kalau oh ini Jason, dia ingat ulang tahun gue, dia ingin gue. Jadi maksud gue kayak emang nih anak sebenarnya hatinya baik, cuma ya gue juga nggak membenarkan apa yang Batman sih. Kalau gue punya anak didik apa gimana dibunuh, ya pasti gue akan bunuh lah gitu loh. Gue bisa ngomong gini kenapa? Terbukti kan, buktinya Batman versinya Ben Affleck apa sadis gila kan, gara-gara kehilangan Jason Todd gitu loh. Gara-gara Jason Todd mati, maka jadi gila-gilaan, bener-bener ngebunuh orang. Batman kan sadis dan nyiksanya tuh parah gitu loh, nggak cuma verbal, nggak cuma sakitin mental. Oke guys, jadi menurut gue itu aja sih kayak story of Red Hood. Sorry kalau video gue kurang bagus, slip-slipan gambar dari komik apa segala macem kurang bagus, karena gue edit sendiri dari aplikasi handphone. Gue pakai iPhone 6 sekarang nih, karena iPhone gue yang kemarin yang lumayan bagus rusak. Terus gue lagi punya duit tapi nggak banyak, jadi buat kebutuhan gue sini. Kenapa gue jadi curhat ya anjing ya, gara-gara habis cerita tentang Red Hood gue ke bawah lu, sumpah gue ke bawah banget sih. Tapi ya udahlah ya, toh ujung-ujungnya tetap bad family kok, walaupun ya caranya salah ngebunuh orang. Tapi ya kita nggak pernah bakal bisa ngerasain apa yang dia rasain sih, terutama karena dia kartun. Kedua, walaupun di dunia tadi seperti ini ada superhero segala macam, ya gue nggak bakal ngejudge Jason sih. Kalau dari dia yang benar-benar sikapnya gelap, makin gelap jadi kayak binatang, ngebunuh orang dengan sadis gitu loh. Tapi penjahat ya, even itu penjahat, tapi ya memang beda prinsip ya sama Bruce yang di yang trilogi yang Dark Knight ini dengan Christian Bale, sama yang di animasi di DC animasi ya. Terus nonton DC animasi itu semua nyambung dari tahun 2014, dari Batman vs Robin segala macam. Under the Red Hood itu tahun 2010 atau 2009, nonton deh di HBO Go, langganan, jangan bacakan. Oke lah, kiranya sih kayaknya gitu aja sih yang mau bicara tentang sih. Jadi soal detailnya nanti setelah ini bakal gue tunjukin detailnya. Oke? See you next video guys, bye. Oke, hari ini gue mau storytelling ya. Ini video gue buat setelah gue selesai syuting. Jadi kalau nanti teori gue banyak yang salah, tolong mohon bantuan untuk dikoreksi. Karena gue ini cinta banget sama DC, tapi gue yakin banyak banget orang lain di sana yang pengetahuannya itu 1000 kali lebih daripada gue. Jadi kalau nanti gue ada salah-salah teori, salah-salah dalam berstorytelling, tolong dikoreksi. Jangan dimaklumi tapi koreksi. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada kata-kata salah atau teori yang melenceng, maaf ya. Tapi gue DC lover. Nih tanda cinta gue sama DC ya.
salah satu tanda cinta gue sama DC ya. Kalau banyak teori gue yang salah, masalah ada yang nggak salah tolong dikoreksi. I am Batman.